Pernah nggak sih kamu lihat anak kecil terus mikir, wah mirip banget sama bapaknya? Atau malah sebaliknya, kok bisa ya sifatnya beda banget sama orang tuanya? Nah, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ngebentuk diri kita, apakah gen yang kita bawa atau pengalaman yang kita alami, ini bukan sekedar obrolan iseng. Ini adalah akar dari pertanyaan paling mendasar. Siapa sih kita ini? Coba deh pikirin sebentar. Kamu jago main gitar, selera humor kamu yang unik itu, atau bahkan cara kamu ngadepin stres. Itu semua udah tertulis di DNA kamu dari lahir, atau jangan-jangan dibentuk sama lingkungan, keluarga, teman-teman, dan sekolah. Jawaban dari pertanyaan ini, itu bisa ngebawa kita lebih dalam buat ngerti ya diri kita sendiri. Oke, jadi di sudut biru kita punya tim, bawaan atau hereditas. Ini warisan genetik dari orang tua kita. Terus di sudut merah ada tim asuhan atau lingkungan. Semua hal di luar diri kita yang ikut ngebentuk kita. Udah dari dulu banget dua kekuatan ini selalu diadu. Yuk kita lihat argumen dari masing-masing tim. Pertama-tama, ayo kita bedah dulu argumen dari tim bawaan. Emangnya, apa aja sih yang udah ditentuin sama cetak biru genetik kita bahkan sebelum kita lahir? Hereditas itu, simpelnya ya, semua karakteristik yang kita dapetin pas pembuahan. Anggap aja ini kayak blueprint atau cetak biru sebuah bangunan. Dialah yang nentuin fondasi dan struktur dasar diri kita, dari mulai fisik sampai ke sifat-sifat psikologis. Cetak biru genetik ini pengaruhnya lebih gede dari yang kita kira loh. Yang jelas-jelas kelihatan sih ya kayak warna mata dan jenis rambut. Tapi ternyata pengaruhnya lebih dalam dari itu. Sampai ke potensi kecerdasan dan bahkan kecenderungan kepribadian kita. Apa kita bakal jadi orang yang pemalu atau pemberani. Semua ini adalah paket awal yang kita dapat pas lahir. Tapi kan, cetak biru doang nggak cukup. Harus ada yang ngebangun kan? Nah, disinilah kekuatan besar kedua masuk. Dunia yang membentuk kita. Sekarang, giliran argumen dari tim asuhan. Jadi, apa sih lingkungan itu? Gampangnya gini deh, semua yang ada di luar gen kita. Mulai dari nutrisi di dalam kandungan, cara orang tua kita ngasuh, pertemanan, bahkan budaya di sekitar kita. Semua ini ibarat pahat yang mukir diri kita, hari demi hari. Ada nih sebuah ide yang lumayan radikal, namanya tabula rasa, yang artinya kita lahir itu kayak selembar kertas kosong. Lingkungan dan pengalaman kitalah yang jadi tintanya, yang nulisin cerita tentang siapa diri kita. Kalau menurut pandangan ini, nggak ada tuh yang namanya takdir genetik, yang ada cuma potensi tanpa batas yang dibentuk oleh dunia. Pengaruh dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga, itu kuat banget. Tabel ini nunjukin contoh yang nyata banget. Pola asuh yang otoriter, yang serba ngatur, seringkali bikin anak jadi kurang percaya diri. Sebaliknya, pola asuh yang lebih demokratis, yang dengerin pendapat anak, cenderung numbuhin individu yang lebih mandiri. Ini bukti jelas gimana asuhan benar-benar bisa mengukir karakter kita. Jadi, kita punya dua argumen yang sama-sama kuat. Bawaan lawan asuhan. Tapi, gimana kalau jawabannya nggak sesimpel itu? Ternyata ada misteri yang kesembunyi di dalam DNA. Misteri si kembar identik. Coba deh bayangin, DNA mereka tuh 100% sama. Harusnya kan mereka itu kayak fotokopian yang sempurna, ya nggak? Tapi kenyataannya, seringkali salah satu lebih tinggi, atau yang satu suka seni, sementara yang lain suka olahraga. Bahkan kadang, salah satunya lebih rentan kena penyakit tertentu. Kalau cetak birunya sama persis, kenapa hasilnya bisa beda? Jawabannya ternyata tersembunyi dalam sebuah angka. 5,2. Kelihatannya simple ya, tapi angka ini kunci dari semua misteri ini. Maksudnya apa sih? Jadi, ada penelitian di Islandia yang menemuin kalau rata-rata anak kembar identik itu punya 5,2 perbedaan kecil di kode genetik mereka. Perbedaan ini terjadinya di awal banget pas sel pertama kali membelah. Artinya apa? Artinya, bahkan cetak biru genetik yang kita kira sama persis itu sebenarnya nggak pernah 100% sama. Faktor bawaan itu sendiri aja udah punya variasi. Oke, jadi bawaan dan asuhan itu ternyata nyambung. Tapi ada nggak sih semacam aturan main yang lebih besar lagi yang ngatur tarian keduanya? Ada, dan aturan itu namanya seleksi alam. Anggap aja seleksi alam itu kayak filter raksasa dari alam. Simpelnya gini, lingkunganlah yang nentuin sifat mana yang paling pas buat bertahan hidup. Sifat-sifat yang lolos dari filter ini yang bakal diwarisin ke generasi selanjutnya. Sementara yang nggak cocok, ya bakal pelan-pelan hilang. Cara kerjanya begini nih. Pertama, harus ada variasi. Nggak ada dua individu yang sama persis. Kedua, ada persaingan. Lingkungan itu selalu ngasih tantangan buat bertahan hidup. Ketiga, muncul keunggulan. Individu dengan sifat terbaiklah yang bakal menang dan bertahan. Dan terakhir, ada pewarisan. Sifat unggul itu diterusin ke anak cucunya. Proses ini muter terus. Kita lihat deh contoh paling klasiknya.
Ngengat berbintik di Inggris. Dulu, sebelum zaman industri, pohon-pohon di sana itu warnanya terang karena ketutup lumut. Jadi kebanyakan ngengat warnanya juga terang, biar bisa nyamar dari burung pemangsa. Kamuflase yang sempurna. Terus, datanglah revolusi industri. Boom! Asap pabrik bikin pohon jadi hitam semua. Tiba-tiba, lingkungan alias asuhan berubah total. Ngengat yang warnanya terang, yang tadinya aman, sekarang jadi sasaran empuk. Sebaliknya, ngengat gelap yang tadinya langka, sekarang malah punya keuntungan. Mereka selamat, berkembang biak, dan sifat genetik bawaan mereka jadi dominan. Ini contoh sempurna banget gimana asuhan bisa nentuin takdir dari bawaan. Nah, setelah kita lihat argumen dari dua sisi, kejutan dari si kembar, sampai peran besarnya seleksi alam, akhirnya kita sampai nih keputusan akhirnya. Jadi kesimpulannya adalah, perdebatan itu sendiri yang salah dari awal. Ini tuh bukan pertarungan, tapi sebuah kemitraan. Bukan bawaan kali versus asuhan, tapi bawaan dikali asuhan. Keduanya adalah kekuatan yang menari bareng, ngebentuk diri kita yang unik ini. Gini deh, Gen kamu mungkin ngasih potensi buat jadi pelari cepat, tapi kalau nggak pernah latihan itu asuhannya, ya potensi itu cuma bakal jadi angan-angan aja. Sebaliknya, orang yang nggak punya bakat genetik melukis juga nggak bakal jadi maestro cuma dengan latihan. Gen ngasih potensi, lingkungan yang nentuin hasilnya. Pada akhirnya, kita semua ini adalah hasil dialog yang nggak ada habisnya antara cetak biru genetik kita dan dunia yang ngebentuk kita. Kita bukan takdir dari gen, tapi kita juga bukan sekedar produk lingkungan. Kita ini hasil interaksi keduanya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa sih yang bikin kamu jadi kamu? Tapi dengan ngerti dua kekuatan ini, kamu mau membangun dirimu jadi apa?